Di awal film, Nobita yang akan segera menikah dengan Shizuka, dia merayakan pesta masa lajangnya bersama sahabat waktu kecilnya, yaitu Suneo dan Giant. Di saat di jalan pulang, Nobita sangat ragu untuk nikah dengan Shizuka dan dia pun mulai kangen oleh Doraemon karena dia sangat ingin meminta bantuan Doraemon di saat masa genting di dalam hidupnya. Lalu scene pun berpindah di mana Nobita berusia 10 tahun. Tiba-tiba dia dimarahi oleh ibunya karena nilai ulangannya yang 0. Nobita yang melihat ibunya terlalu kejam, dia pun menganggap bahwa dirinya bukanlah anak kandung mereka, melainkan anak pungut. Lalu Nobita mencoba meminta bantuan Doraemon agar masalah dia bisa kelar dan tidak dimarahi lagi oleh ibunya. Namun Doraemon yang lagi membereskan alat-alatnya tidak sengaja dia memegang alat tersebut dan ternyata jiwa mereka tertukar satu sama lain oleh alat itu. Namun tiba-tiba ibu Nobita muncul ke kamar mereka dan dia ingin meminta maaf karena perkataannya terlalu kasar. Di saat Nobita dan Doraemon menyembunyikan hasil ulangannya, tiba-tiba Nobita menemukan boneka yang diberikan oleh neneknya yang dulu. Dia pun menangis dan sangat kangen oleh neneknya. Tanpa rasa ragu, dia pun melompat ke mesin waktu dan segera ingin menemui neneknya. Namun tiba-tiba dia kembali lagi dan tiba-tiba jiwa yang aneh merasuki hingga dia pingsan. Setelah dia bangun, Nobita pun langsung menyeret Doraemon ke mesin waktu untuk menjumpai neneknya, di mana mereka kembali di masa Nobita masih balita. Mereka pun tidak sengaja bertemu oleh ibunya yang masih muda. Namun mereka diusir oleh ibunya karena mereka dianggap orang asing. Di saat akan mencari neneknya, tiba-tiba Nobita bertemu dengan dirinya yang sedang dibully oleh Giant dan Suneo. Nobita yang marah, dia pun langsung memberi pelajaran oleh Giant dan Suneo yang masih kecil. Nobita ternyata terlihat dari mulai dia kecil sudah manja, cengeng, dan selalu dibully. Namun pada saat itu tiba-tiba Shizuka muncul dan ternyata dari kecil Shizuka sudah memahami karakter Nobita yang cengeng dan manja. Mereka pun mulai main bersama di mana mereka memainkan rumah-rumahan yang ceritanya mereka sudah besar dan sudah menikah. Lalu di saat itu pun tiba-tiba nenek Nobita lewat yang membuat Nobita terkejut melihat neneknya karena sudah lama tidak bertemu. Nobita yang masih kecil ternyata sangat manja oleh neneknya dan neneknya pun selalu yakin bahwa suatu saat Shizuka akan menjadi pendamping Nobita. Namun Nobita yang manja memarahi neneknya karena neneknya tidak menemukan kembang api yang dia pinta. Hal itu pun membuat Shizuka marah dan meninggalkan Nobita. Nobita yang sudah besar marah melihat kelakuannya sendiri dan memberi pelajaran kepada dirinya sendiri. Namun ibunya memarahi mereka karena mengganggu anaknya yang masih kecil. Di saat Doraemon akan kembali pulang ke mesin waktu mereka, dia pun mengintip neneknya. Namun tiba-tiba Nobita kecil mengetahuinya dan dia memanggil ibunya. Nobita yang panik, dia pun segera sembunyi di depan neneknya. Di saat akan keluar, ternyata neneknya tidak curiga sedikit pun. Dan dia pun percaya apa yang dikatakan Nobita bahwa dia berasal dari masa depan. Nobita pun menangis dan langsung memeluk neneknya. Mereka pun mulai bercerita di mana Nobita yang manja dan cengeng, dia pun tidak peduli dan dia selalu sayang oleh Nobita. Dia pun sangat ingin bisa mendampingi selalu Nobita, namun umurnya yang sudah tua, dia pun tidak bisa lama-lama lagi di dunia tersebut. Dia pun mengatakan bahwa dia ingin sekali melihat Nobita pergi ke sekolah dan memakai ranselnya. Nobita yang sangat sedih dan mendengar keinginan neneknya, dia pun kembali dan buru-buru mengambil ranselnya. Lalu memperlihatkan kepada neneknya yang membuat neneknya tersenyum bahwa Nobita akan selalu menjadi anak yang cengeng dan manja. Di saat mereka akan pamit pulang, neneknya memohon kepada Nobita bahwa sebelum dia meninggal, dia ingin sekali melihat Nobita menikah dan bahagia.
Karena waktu tersebut tidak mungkin neneknya masih hidup dan menghadiri pernikahannya. Dengan sangat sedih, Nobita meminta bantuan Doraemon agar bisa ke masa depan, tepat di saat Nobita menikah. Lalu scene pun berpindah di mana mereka menuju masa depan untuk menemui Nobita yang akan menikah. Namun ternyata Nobita sangat takut untuk menikah karena menurutnya dia akan mengecewakan Shizuka. Dengan tingkahnya yang seperti itu, dia pun mulai murung di kamar mandi yang membuat Suneo, Giant maupun orang tuanya khawatir dengan Nobita karena dia telat di acara pernikahannya. Doraemon yang melihat momen ini karena sifat Nobita walaupun sudah dewasa tidak berubah. Dia pun memaksa Nobita yang masih kecil untuk menjadi dewasa dan menggantikan Nobita yang asli. Karena melihat Shizuka yang mulai sedih dan panik dengan Nobita, lalu Doraemon mendorongnya dan mereka semua pun sangat tenang karena Nobita sudah muncul. Di sini Nobita dan Shizuka mulai melangsungkan pernikahannya, di mana dia sangat gugup dan tidak yakin karena sebenarnya dia hanyalah Nobita yang masih bocah. Doraemon pun selalu menemuinya dan bersembunyi di badannya Nobita. Di saat pengantin akan muncul, Nobita menggigil di hadapan para tamu dan dia tidak yakin akan hal ini. Bahkan membuat Giant dan Suneo tertawa melihat tingkah laku Nobita. Di saat Shizuka memasuki ruangan bersama ayahnya, para tamu tertuju kepadanya yang melihat kecantikan dan kelembutan Shizuka. Mereka pun mulai melakukan janji nikah, namun Nobita membeku dan tidak bergerak sama sekali karena dia sangat menggigil dan takut akan momen tersebut. Sampai-sampai Shizuka khawatir dengannya dan Doraemon pun mulai menyadarkan Nobita. Lalu akhirnya mereka sah menjadi suami istri. Di sini pun semua hadirin dan tamu sangat bahagia melihat mereka. Namun di saat mereka akan melakukan ciuman sebagai seorang pengantin, Nobita tiba-tiba pingsan yang membuat Shizuka langsung panik dan khawatir dengannya. Di saat dia mulai sadar dari pingsannya, semua tamu mengucapkan selamat kepadanya. Bahkan Dekisugi yang sebagai anak jenius mengucapkan selamat melalui video call yang dimana dia berhasil menjadi astronot dan mengunjungi bulan. Nobita pun mulai menikmati acara pernikahannya tersebut. Namun Shizuka merasa aneh dan khawatir dengan dirinya. Bahkan dia punya feeling bahwa dia bukan Nobita yang asli. Tetapi namanya Nobita, dia pun masa bodoh dan tidak peduli. Dia tetap menikmati acara tersebut. Di saat dia akan menyampaikan pidato pernikahannya di depan semua hadirin, di sini ibu dan ayahnya sangat bersedih karena dia sudah menjadi laki-laki sejati. Namun Nobita pun membuat para hadirin terkejut dengan pidatonya yang hanya mengucapkan selamat siang, seperti ketika di sekolah. Tetapi Shizuka tidak pernah marah, melainkan tersenyum melihat tingkah polos Nobita. Nobita pun mulai bingung dan gemeteran karena dia tidak tahu harus mengucapkan kata sambutan seperti apa. Lalu di momen itu pun, karena dia tidak tahu lagi harus berbuat apa, dia pun kabur dari ruangan untuk mencari Nobita yang asli. Para tamu dan yang lainnya pun sangat panik dan aneh melihat kelakuan Nobita. Giant yang melihat momen ini, dia pun mulai bergerak untuk menyumbangkan satu buah lagu. Dan ketika Giant mulai bernyanyi, dia pun mulai menggetarkan ruangan tersebut. Doraemon dan Nobita yang panik mulai mencari keberadaan Nobita yang asli. Namun sangat naas, mereka tidak membawa alat Doraemon karena mereka sebelumnya terburu-buru untuk pergi ke masa tersebut. Mereka pun kembali mencari mesin waktu agar bisa mengambil alatnya Doraemon. Namun sangat disayangkan, portal mesin waktu menghilang dan tanpa jejak sama sekali. Mereka pun panik karena mereka akan terjebak di dunia tersebut selamanya dan akan menjadi gembel di kota yang sangat asing bagi mereka. Namun Doraemon berpikir yang bisa mengendalikan mesin waktu hanyalah Nobita yang asli. Dan ternyata Nobita yang mengendarainya. Dia pun pergi ke masa lalu. Doraemon dan Nobita mulai mencari cara agar bisa kembali dan menyelamatkan pernikahan Nobita. Di saat mereka melihat situasi terkini, ternyata semua undangan sudah pulang.
Lalu Suneo dan Giant sangat kesal melihat tingkah laku Nobita yang tidak pernah berubah. Namun Shizuka yang selalu lembut dan selalu memahami hati Nobita, dia pun percaya bahwa Nobita akan kembali dan menceritakan semua masalahnya. Doraemon yang panik tiba-tiba punya ide dan menemukan alat yang masih tersisa di kantongnya, di mana alat tersebut adalah alat mesin waktu yang bisa mengirimkan jiwa mereka. Namun yang bisa pergi hanyalah Nobita karena Doraemon mengirimkan jiwa Nobita ke waktu yang sebelumnya. Lalu Nobita yang berhasil kembali ke waktu sebelumnya langsung membawa mesin waktu dan memperbaiki kekacauan mesin waktu tersebut dengan Doraemon. Nobita yang sebelumnya sangat bingung dengan kondisi tersebut, namun Doraemon memukulnya dengan tongkat pelupa. Doraemon dan Nobita pun kembali ke waktu mereka semula untuk mengembalikan Nobita yang satunya lagi dan mencari Nobita yang sudah dewasa. Ternyata dia murung dan menyendiri karena dia tidak yakin dengan pernikahannya. Doraemon dan Nobita pun membawanya kembali ke kamarnya. Namun di sini Nobita bercerita bahwa dirinya tidak sengaja melihat mesin waktunya yang terbuka di kamar mandi, dan dia pun berniat kembali ke waktu sebelumnya agar dia bisa memperbaiki dirinya yang sangat kacau tersebut. Karena menurutnya Shizuka menikahinya cuman kasihan melihat Nobita yang selalu ceroboh. Maka dari itu Shizuka memutuskan menikah bersama Nobita. Namun Nobita merasa dia akan mengecewakan Shizuka dan sifatnya yang seperti itu. Dia menangis dan meminta bantuan mereka agar dia bisa memulai kembali dirinya. Doraemon pun mengeluarkan alat sebelumnya, di mana alat tersebut menukar jiwa Nobita yang dewasa masuk ke jiwa yang masih kecil. Di sini Nobita yang sangat senang berhasil dengan alat Doraemon. Dia pun langsung keluar rumah. Bahkan ibunya sangat heran melihat tingkah lakunya. Nobita pun langsung menemui Giant dan Suneo. Ternyata mereka bermain bisbol di lapangan biasa mereka bermain. Nobita yang sangat senang bisa kembali ke masa kecilnya, dan dia pun bergabung dengan Suneo dan Giant untuk bermain bisbol. Namun namanya juga Nobita, tetaplah Nobita. Walaupun dia sudah dewasa, tetapi dia masih tetap tidak bisa bermain bisbol, yang membuat tim mereka kalah. Suneo dan Giant yang kesal dengan tingkah laku Nobita yang aneh selalu tertawa dan mengejek mereka. Keduanya pun mengejar Nobita. Di saat Nobita berhasil kabur dari kejaran Suneo dan Giant, tiba-tiba dia tidak sengaja menabrak gerombolan preman SMP. Dia pun mulai terpojokkan dan diancam akan dihajar. Namun Nobita tidak sadar kalau dia berada di tubuh Nobita yang masih kecil. Dia pun mengolok-olok mereka dan menghina mereka yang masih SMP, sampai-sampai mereka mulai marah dan akan mengajarnya. Namun tanpa disengaja, Nobita mengendarai motor yang terparkirkan di pinggir jalan. Hal itu pun mengubah situasi mereka, di mana ketika Nobita akan dihajar, di sini Nobita pun mengendarai sepeda motor tersebut, walaupun dia tidak pandai mengendarainya. Di saat dia kabur dengan preman SMP tersebut, dia pun mengendarai sepeda motor tersebut di jalan raya dengan cara ugal-ugalan. Dikarenakan badannya yang masih kecil dan tidak sampai menginjakkan kaki ke tanah, dia pun sangat kacau dan bingung bagaimana cara memberhentikan sepeda motor tersebut. Lalu tiba-tiba Nobita melihat Shizuka yang berjalan menuju rumahnya. Nobita yang tidak tahu caranya berhenti, dia pun terbang ke arah sungai dan jatuh di semak-semak. Namun ternyata ketiga preman SMP tersebut masih mengejarnya. Dan di sisi lain Doraemon dan Nobita dengan tubuhnya yang dewasa panik mencari dirinya sendiri. Di saat mereka pulang untuk mengambil alat Doraemon, tiba-tiba pemilik toko ajaib barangnya Doraemon meminta alat penukar jiwa yang sudah dipakai oleh Doraemon dan Nobita untuk dikembalikan. Karena barang tersebut adalah kesalahan desain dan kesalahan dalam pembuatan. Namun alangkah menyesalnya mereka sudah memakainya. Pemilik toko pun mengatakan jika mereka memakainya lebih dari 1 jam, maka semua memori dan kenangan yang ada di otak penggunanya akan hilang selamanya. Nobita pun mulai panik karena kenangannya bersama Shizuka akan hilang selamanya. Dia pun bertekad akan mencari dirinya sendiri dan menyelamatkan pernikahannya agar kenangannya tetap ada di dalam otaknya sebelum semua itu terlambat. Nobita yang berada di tubuhnya yang masih kecil, dia pun mulai dihajar oleh preman SMP tersebut. Namun ternyata dia mulai pingsan dan ingatannya mulai hilang, yang membuat dirinya sedikit selamat dari pukulan preman SMP tersebut. Saat mereka mulai marah dan akan mengeroyok Nobita, tiba-tiba Shizuka datang dan memarahi bocah tersebut.
Namun mereka tidak peduli, mereka pun akan menghajar Shizuka. Nobita yang lemah dan sedih melihat momen ini karena dia selalu dilindungi dan diselamatkan oleh orang lain. Dia pun dengan tekadnya, walaupun dia lemah, dia mulai menyelamatkan Shizuka dan menghajar preman SMP tersebut. Nobita pun babak belur dihajar mereka, dan di sini pun Sunio dan Giant datang menyelamatkan teman mereka. Walaupun Nobita selalu nyusahin, tapi tetap yang boleh menghajar Nobita hanyalah mereka berdua. Suneo dan Giant mulai membantu Nobita dan menghajar preman SMP sampai mereka babak belur. Dan di sini pun preman tersebut menyerah kepada mereka. Suneo, Giant, dan Nobita bahagia karena mereka bisa saling melindungi. Namun Shizuka pun khawatir dengan Nobita karena dia rela babak belur untuk menyelamatkannya. Di sini pun tiba-tiba Nobita pusing dan mulai kehilangan kesadarannya. Dia pun pingsan di tengah-tengah mereka semua. Shizuka pun menangis dan mengatakan bahwa sebelumnya Nobita mengendarai sepeda motor dan terbang ke arah semak-semak. Mereka pun khawatir dengan Nobita karena mereka takut kalau Nobita geger otak. Di sisi lain, Doraemon dan Nobita yang berada di tubuhnya yang dewasa mulai merasakan efek dari alatnya Doraemon. Dia pun mulai tidak sadarkan diri dan dia pingsan di pinggir jalan. Doraemon pun mulai panik karena semua kenangan Nobita di masa kecilnya, bahkan bersama Shizuka, akan hilang selamanya. Dia pun mencari solusi dan cara, tetapi dia gagal. Di sini pun waktu mulai habis untuk mengembalikan jiwa Nobita dengan alat yang sebelumnya. Lalu Doraemon pun punya ide dan mulai pergi ke Nobita yang dewasa namun berada di tubuhnya yang masih kecil. Doraemon pun terkejut, Nobita pingsan dua-duanya. Lalu Doraemon menjelaskan kepada Shizuka bahwa dia memakai alatnya dan jika terlambat maka kenangan bersamanya akan hilang. Sunio dan Giant pun bersedih karena mereka juga akan dilupakan. Mereka pun mulai kembali mencoba alatnya Doraemon tetapi tetap tidak berfungsi dan Nobita masih pingsan. Di saat mereka menangis dan Doraemon meneteskan air matanya di wajah Nobita, ternyata perlahan-lahan Nobita mulai mengingat semua masa lalunya bersama Shizuka, Doraemon maupun temannya yang lain. Alat tersebut pun kembali berfungsi dan Nobita mulai sadar yang membuat Shizuka khawatir dan menangis dengan kebodohan Nobita. Nobita yang dewasa melihat momen ini baru sadar gimana rasa sayang dan cintanya Shizuka sudah tumbuh sejak mereka masih kecil. Mereka pun mulai kembali ke mesin waktu sebelumnya. Namun Nobita yang dewasa meminta suatu permintaan kepada Doraemon sebelum dia menikah. Dia pun meminta kembali ke waktu di mana dia dilahirkan ke dunia tersebut. Mereka pun mulai sampai di waktu tersebut dan melihat karya-karya ayahnya yang sangat luar biasa. Di saat mereka mencari Nobita dan ibunya, ternyata tiba-tiba ayahnya muncul dan panik karena Nobita baru dilahirkan. Mereka pun mulai berlari ke rumah sakit untuk melihat Nobita yang baru saja dilahirkan. Di saat mereka di rumah sakit, Nobita yang melihat dirinya baru dilahirkan. Dia pun mengatakan bahwa itu bukan anak orang tuanya, melainkan tertukar ataupun anak dapat. Karena bentuknya masih merah keriput seperti monyet, dia pun tidak yakin dengan bayi tersebut. Ayahnya pun marah dengan perkataan Nobita karena menghina anaknya yang baru saja lahir. Di sini ayah dan ibunya pun mulai menamai anak mereka dengan nama Nobita, yang dimana memiliki arti kalau dia akan tumbuh selalu sehat. Dan mereka pun berpikir kalau Nobita akan tumbuh seperti mereka, dimana Nobita akan pintar seperti ibunya yang mendapatkan nilai sempurna di sekolah. Dan dia pun akan jago berolahraga seperti ayahnya. Dan mereka berharap Nobita akan menjadi profesor. Namun Nobita yang mendengarnya sangatlah nelongso, karena semua yang dia dengarkan adalah kebalikan dari apa yang orang tuanya inginkan. Namun ayahnya mengatakan suatu saat Nobita akan jadi seperti apa yang dia inginkan. Yang penting, memiliki nilai-nilai yang lembut, bahkan memiliki hati yang lembut, yang selalu peduli terhadap sesama. Karena hal itulah yang sangat penting bagi mereka. Kelak, suatu saat Nobita akan menjadi pria sejati. Nobita yang dewasa mendengar perkataan orang tuanya terharu dan tersenyum karena hanya hal itulah yang ada di dalam dirinya. Dia pun mulai sadar kenapa Shizuka mencintainya. Lalu setelah dia paham dengan arti dirinya sendiri, dia pun mulai berangkat untuk kembali ke waktu sebelumnya, di mana Nobita menyampaikan pidato pernikahannya. Di saat Nobita akan masuk, Doraemon dan Nobita yang masih kecil, mereka pun mengatakan tidak bisa menemaninya karena mereka masih memiliki tugas penting yang akan diselesaikan. Di sini pun
adalah momen terakhir mereka dan momen terakhir Nobita dewasa bertemu dengan Doraemon. Dia pun mengucapkan terima kasih karena sudah membantu hidupnya kepada Doraemon. Dia pun berjanji bahwa dia akan menjadi laki-laki yang sejati dan memiliki nilai-nilai yang lembut di dalam hatinya. Lalu Nobita pun mulai masuk ke dalam ruangan dan menghidupkan kembali acara pernikahannya. Dia pun mulai berpidato dengan apa yang dia rasakan dan dia lalui sebelumnya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin dengan nama Nobita, namun dia sangat senang karena orang tuanya memberikan nama tersebut, yang dimana dia memiliki nilai-nilai yang lembut, yang peduli kepada sesama. Bahkan hal itu pun yang sangat diinginkan dan disukai oleh ayahnya Shizuka kepada menantunya Nobita. Walaupun sebenarnya Nobita tidak bisa memenuhi keinginan orang tuanya menjadi anak yang pintar dan penuh bakat seperti orang tuanya. Dia pun berterima kasih kepada semuanya dan dia akan memulai hidup menjadi pria sejati dengan keluarga barunya bersama Shizuka, yang dimana mereka tetap menganut nilai-nilai yang lembut di dalam hatinya dan peduli kepada sesama. Di momen ini pun ternyata Nobita dan Doraemon membawa neneknya yang sangat ingin melihat Nobita menikah. Nobita pun melihat mereka yang bersembunyi di balik acara tersebut. Bahkan orang tuanya pun merasakan kehadiran neneknya yang datang ke pernikahan Nobita. Di sini Shizuka yang bangga dengan Nobita karena sudah menjadi pria sejati. Dia pun mengatakan bahwa dia yang sebelumnya bukanlah dirinya yang asli. Nobita mulai jujur karena dia tetap kembali meminta bantuan Doraemon. Lalu Shizuka pun mengatakan bahwa dia tetap mencintai Nobita apa adanya, walaupun dia ceroboh dan sangat konyol. Setelah neneknya melihat momen pernikahan Nobita, dia pun sangat bahagia dan terharu. Mereka pun mulai kembali ke waktu sebelumnya dan mengantarkan neneknya pulang. Di saat akan berpisah, mereka duduk berdua dengan neneknya. Di sini pun neneknya berterima kasih kepada Nobita karena sudah mengabulkan permintaannya. Dia sangat bersyukur kepada Nobita, di mana Nobita yang manja, cengeng, dan ceroboh. Dia sangat baik dan peduli kepada sekitar. Bahkan neneknya kasihan karena Nobita yang seperti itu. Dia memikul tanggung jawab dan kesedihan yang dia alami sendiri. Neneknya pun mengatakan bahwa kekuatan itulah yang membuat Shizuka mencintainya dan paham kepada Nobita, sehingga dia bisa menikah bersama Nobita. Doraemon dan Nobita menangis mendengar nasihat dari neneknya. Lalu mereka pun mulai berpisah dan neneknya meminta untuk Nobita bisa mengunjungi dia kembali karena Nobita tetaplah Nobita. Di saat mereka kembali ke waktu semula, Nobita sangat bahagia karena masa depannya menikah dengan Shizuka. Namun di saat perjalanan, tidak sengaja tongkat pelupa yang dimiliki Doraemon mengenai kepalanya, yang membuat dia tidak ingat dengan momen yang sangat berharga tersebut. Namun Doraemon membiarkannya karena suatu saat ketika Nobita dewasa, dia akan mengetahui semua nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dan momen yang sangat berharga bersama orang yang dia sayangi. Dan setelah itu pun filmnya tamat. Ending yang sangat membahagiakan.